Tang Hao berteriak dengan liar, "San kecil, perhatikan baik-baik. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Clear Sky Hammer kami." Saat berbicara, Tang Hao berjalan maju dengan langkah besar. Tubuhnya seperti angin puyuh, Clear Sky Hammer di tangannya menari dengan cepat, menyerang langsung ke Golden Crocodile Douluo. Jika Golden Crocodile Douluo sekarang seperti matahari keemasan yang menyilaukan, maka sekarang Tang Hao seperti bintang iblis hitam, dipenuhi dengan tirani yang kejam dan melahap agresivitas yang kejam. Sejak dia masih kecil, Tang San hanya melihat Tang Hao menyerang sekali, dan itu kembali di Spirit Hall ketika Tang Hao menggunakan kekuatan satu serangan untuk mengalahkan beberapa Spirit Hall title Douluo, menyelamatkan dia dan Xiao Wu. Namun saat itu Tang Hao masih terluka. Kekuatannya menurun. Tang San masih belum pernah melihat kekuatan sejati ayahnya. Sekarang, sambil makan sosis pemulihan besar dan mengatur napasnya, dia fokus memperhatikan ayahnya. Pada saat ini, iblis jatuh Douluo juga telah pulih, tetapi dia tidak terlibat, agak cepat melarikan diri ke satu sisi. Sikap hormatnya terhadap buaya emas Douluo jelas terlihat. Pendeta kedua ini adalah eksistensi agung di Kekaisaran Roh. Tang San menjadi tenang, otaknya dengan cepat menghitung. Dia tahu bahwa Kekaisaran Surga Do sekarang tidak memiliki peluang untuk memecahkan Jialing Pass, 6 pendeta besar Kekaisaran Roh serta 5.000 Master Roh sebagai penguatan sepenuhnya membalikkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Menambahkan 15 ton Douluo yang dia kirim terbang, ada 4 gelar Douluo tingkat imam di dalam celah, sudah sulit bagi murid sekolah langit cerah yang dipimpin pamannya untuk menyaring mundurnya pasukan Surga Do. Serangan lain tidak mungkin. Waktu telah hilang dengan ini. Hanya saja, meskipun pertempuran ini merupakan kerugian yang cukup besar bagi Heaven Do Empire, para pembela Spirit Empire di Jialing Pass sama-sama menderita kerugian besar. Dengan jumlah, Legiun Master Roh Malaikat dan Naga Suci akan berhasil jika mereka dapat mengumpulkan 10.000 orang, dan kerugian tentara tidak terhitung. Dan meskipun kerugian di sisi Kekaisaran Surga Do juga sangat besar, setidaknya tentara Tang tidak terluka, dan jumlah Master Roh yang hilang juga jauh lebih kecil daripada musuh. Kekuatan nasional Heaven Do Empire sangat dalam, dan dari perspektif yang lebih luas, meskipun tidak mungkin untuk menghancurkan musuh dalam pertempuran hari ini, keuntungannya masih samar-samar terletak di pihak Heaven Do Empire. Meskipun Bibi Dong belum mati, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya dalam waktu 1 bulan. Setelah pertempuran celah ini berakhir, mereka dapat mempertimbangkan bagaimana bertarung dengan 6 imam besar ini. Memikirkan hal ini, Tang San memberi isyarat kepada rekan-rekannya di sisi lain dengan matanya. Dari kelompok kekuatan yang awalnya memegang keuntungan, sekarang hanya pedang Douluo yang tersisa untuk membawa bagian belakang sementara yang lain dengan cepat meninggalkan dinding. Dan pedang Douluo sekarang hanya menuju ke arah Tang San untuk melindunginya. Saat ini, peringkat 97 mata judul Douluo dipenuhi dengan fanatisme. Tentu saja dia mengenali Tang Hao, Clear Sky Douluo yang sekali ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban di dunia Master Roh. Tapi, dia juga pernah mendengar tentang Golden Crocodile Douluo. Douluo ini pernah setenar kakek Sword Douluo. Senioritasnya tinggi, kekuatannya luar biasa. Dia benar-benar sosok yang terkenal dari generasi tua. Tabrakan antara generasi baru dan lama jelas merupakan keajaiban bagi pedang Douluo yang sangat sulit untuk maju lebih jauh. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dengan hanya satu tangan yang tersisa, dia tidak tahu apakah dia bisa belajar sesuatu dari konfrontasi puncak semacam ini. Faktanya, tingkat kekuatan roh tidak sepenuhnya mewakili kekuatan. Ini jelas terlihat dari satu-satunya peringkat 93 Tang San yang mengalahkan beberapa kekuatan. Menghadapi peluang di Golden Crocodile Douluo, Tang Hao masih tanpa ekspresi, masih hanya menunjuk ke arahnya dengan Clear Sky Hammer raksasa itu. Karena besarnya Clear Sky Hammer, saat ini dia bahkan tidak melihat musuh, tetapi auranya yang mendominasi semua hal di bawah langit masih tidak terpengaruh sedikit pun oleh kekuatan musuh. Setelah menghubungkan 8 meridian luar biasa dengan bantuan Tang San, kekuatan roh Tang Hao telah mencapai peringkat 97. Meskipun perbedaan satu tingkat antara peringkat 97 dan peringkat 98 adalah 2 kali lipat kekuatan roh dan harus menempatkan dia pada posisi yang kurang menguntungkan. Sejak Tang Hao muncul, dia tidak pernah benar-benar dikalahkan. Keagungan yang berkembang dan penampilannya yang mengesankan membuat Tang San di belakangnya merasa seperti dia bukan tandingannya. Datang! Tang Hao berteriak. Kemarahan di benak buaya emas meningkat sedikit lagi. Dia 3 generasi lebih tua dari Tang Hao, dan dia terlalu percaya diri dalam statusnya. Awalnya dia menunggu Tang Hao untuk menyerang lebih dulu, tetapi dia tidak berharap Tang Hao benar-benar menjadi begitu sombong, sehingga dia bahkan meremehkan memberinya sedikit kenyamanan ini.
Kemarahan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun memenuhi dadanya. Dia tidak berbicara omong kosong. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, langsung berbalik, mengayunkan ekor raksasa di punggungnya ke arah Tang Hao seperti gada. Itu tentu saja bukan hanya whiplash, karena ekor buaya raksasa itu berayun keluar, di mana ia melewati udara menjadi terdistorsi dan ilusi, membuat orang pada dasarnya tidak dapat melihat di mana itu. Slipstreams yang mengerikan menghasilkan serangkaian peluit dan dentuman tajam di udara. Ini tidak menggunakan kemampuan roh apapun, itu hanya serangan fisik paling sederhana. Gerakan Tang Hao sama-sama sederhana. Mengambil satu langkah ke depan dengan kaki kirinya, menancapkannya dengan keras di tanah, dan dengan suara ledakan yang sangat besar, retakan menyebar melalui dinding pada Jialing Pass dengan kaki kirinya sebagai pusatnya. Lengan Tang Hao dengan Clear Sky Hammer langsung terentang di belakangnya. Semua ototnya seketika menegang, cahaya hitam pekat benar-benar menyatukan tubuhnya dan palu. Mengangkat tumit kirinya, dia menopang dirinya hanya di ujung kakinya. Otot-otot betis kirinya langsung merobek kaki celananya, memperlihatkan otot-otot yang bahkan lebih padat daripada granit. Saat berikutnya, Clear Sky Hammer tanpa suara berayun keluar. Memang, itu tidak membuat suara apapun, seolah-olah semua suara diserap oleh palu. Palu raksasa itu memenuhi langit, dan meskipun tidak ada suara untuk mengimbangi kekuatannya, di mata Tang San, ayunan ini adalah perpaduan lengkap dari semua energi Tang Hao. Sampai-sampai bahkan sikapnya yang mendominasi digabung menjadi Clear Sky Hammer. Ayunan yang tampaknya sederhana ini, masih memberi Tang San pemahaman baru tentang palu ayun. Seperti yang dikatakan Tang Hao, ini adalah Clear Sky Hammer yang sebenarnya. Ledakan, Clear Sky Hammer dan Crocodile Tail bertabrakan dengan keras, gelombang energi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Tang San dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya energi ayunan tunggal ayahnya. Benar-benar membuatnya berpikir bahwa dia tidak dapat menandinginya bahkan jika dia menggunakan seagot trident. Ketika Tang San masih sangat kecil, Tang Hao pernah mengajarinya bahwa betis adalah sumber kekuatan manusia, dan otot betis adalah jantung kedua dan ketiga seseorang. Sebelum hari ini, Tang San mengira dia telah melakukannya dengan sangat baik, tetapi sekarang setelah dia melihat palu peleda ayahnya, dia menemukan bahwa dia secara tak terduga masih jauh tertinggal dalam penggunaan kekuatan. Saat betis kiri ayahnya meledak dengan kekuatan, itu benar-benar berdenyut hebat seperti jantung. Seluruh tubuhnya seperti busur besar yang melingkari betisnya. Kekuatan fisik, kekuatan Clear Sky Hammer, kekuatan mental ditambah kekuatan roh, semuanya berpadu sempurna menjadi satu. Setelah dipuji sebagai seorang jenius yang sulit dilihat lagi dalam 100 tahun di Clear Sky School, Tang Hao akhirnya mengungkapkan kekuatan aslinya di hadapan putranya. Ekor buaya Golden Crocodile Douluo diledakkan oleh Clear Sky Hammer, bahkan memaksanya untuk berputar kembali setengah putaran. Kekuatan roh yang dia lepaskan benar-benar tidak lebih rendah dari Tang Hao. Tetapi, dalam situasi ini di mana kekuatan rohnya seharusnya sepenuhnya menekan Tang Hao, dia sebenarnya dirugikan dalam serangan ini. Gerakan Tang Hao tidak berhenti. Palu itu menyapu ke samping, memukul mundur ekor buaya, dan dia berputar dengan cepat di sekitar kaki kirinya, benar-benar menembus dinding batu yang kokoh seperti mata bor. Clear Sky Hammer membawa tubuhnya yang kuat untuk tiba-tiba berputar dengan momentum. Kali ini, dia membungkuk lebih jauh, dan letusannya juga lebih dahsyat. Ayunan kedua menghantam Golden Crocodile Douluo dari dekat setelah yang pertama. Golden Crocodile Douluo layak menjadi peringkat 98 judul Douluo. Meskipun dia menderita kerugian besar dalam tabrakan pertama, dia pasti bereaksi sangat cepat. Pada saat yang sama saat dia berputar secara horizontal di udara, cincin roh ketujuhnya sudah bersinar. Otot dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya langsung mengembang. Avatar buaya emas dirilis. Dia sepenuhnya berubah menjadi buaya raksasa sepanjang lebih dari 10 meter. Dia sama-sama menyerang dengan ekornya, menggigit kali ini sikapnya yang mengesankan benar-benar berbeda. Kekuatan yang sangat besar membuat pusaran pasir dan bebatuan berguling-guling di dinding, membawa intensitas menakutkan seperti awan yang menutupi matahari. Menghadapi penguatan tiba-tiba musuh, Tang Hao tetap bergeming. Dia meletus dengan ayunan kedua ini, masih dengan cara yang sama. Tapi tepat pada saat Clear Sky Hammer hendak bertabrakan dengan ekor buaya keadaan avatar roh Golden Crocodile Douluo, tiba-tiba, seluruh Clear Sky Hammer menjadi benar-benar putih. Agresivitas Tang Hao sendiri langsung mengamuk. Dengan raungan, seperti dewa yang melotot, batu di bawahnya mulai retak sepotong demi sepotong di bawah kekuatan yang melonjak. Ledakan, kedua belah pihak menyerang bersama untuk kedua kalinya tanpa ketegangan. Kali ini Tang Hao tidak bisa memukul mundur ekor buaya, tetapi ekor buaya juga tidak bisa mengayunkannya. Tang Hao melompat ke depan dengan cara menyerang yang tak tertandingi.
Kaki kirinya sekali lagi membentur tanah, dan kali ini sebuah lubang raksasa terbentuk di dinding tempat dia melangkah. Dengan suara ledakan, Clear Sky Hammer naik tajam melawan angin, dan palu yang awalnya sangat besar tampaknya berubah seukuran ban awan, menghantam lurus ke bawah menuju Golden Crocodile Douluo seperti awan hitam di atas. Dari ayunan pertama hingga ketiga, Tang Hao tidak menunjukkan perasaan halus dan lancar seperti yang dilakukan Tang San, tetapi saat ia menggabungkan ayunan ketiga ini, itu masih dipenuhi dengan keindahan kekuatan. Cara mengesankan yang liar itu membuatnya tampak seperti Clear Sky Hammer, dengan kejam menempa musuh. Golden Crocodile Douluo yang jelas melampaui dia dalam kekuatan roh, dan bahkan lebih dalam kultivasi dan pengalaman, tiba-tiba menjadi benar-benar pasif. Ayunan ketiga yang menghantam kepalanya dari atas adalah tampilan dari Clear Sky Avatar. Saat itu, Tang Hao mengandalkan langkah semacam ini untuk menyelamatkan Tang San dan Xiao Wu di depan Istana Paus tertinggi. Saat ini dia tidak hanya menghadapi Istana Paus tertinggi, melainkan pendeta nomor 2 Kekaisaran Roh. 3 ayunan berturut-turut telah membawa sikapnya yang mengesankan ke puncaknya, tingkat menakutkan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jelas perasaan tidak mampu bersaing telah terbentuk di hati Golden Crocodile Douluo yang kultivasinya lebih tinggi darinya. Bagaimana? Bagaimana bisa? Mungkinkah roh Clear Sky Hammer benar-benar begitu kuat? Atau apakah untuk mengatakan bahwa pria parubaya ini sudah sangat tangguh? Golden Crocodile Douluo pernah bertaruh dengan master sekte paling menonjol dari Clear Sky School, Tang Chen. Tapi, pada saat Tang Chen melawan Qian Daoliu, dia menggunakan Clear Sky Hammer-nya yang benar-benar berbeda dari Tang Hao ini. Meskipun Tang Chen benar-benar mendominasi, dia lebih mengandalkan kombinasi kekuatan dan keterampilan rohnya yang tangguh. Serangannya yang sangat pintar sering membuat musuh tidak memiliki cara untuk bertahan. Tapi, Tang Hao ini tidak berjalan di jalan Tang Chen, apa yang dia lepaskan adalah semua kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika kekuatan roh musuh lebih tinggi darinya, dia masih memilih untuk mengalahkan lawan dengan kekuatan. Saat ini, Master Aula kekuatan sekte Tang Titan yang sudah mundur di bawah memiliki air mata yang mengalir di pipinya. Alasan dia menghormati Tang Hao begitu, mengakui dia sebagai tuan, bukan karena kekuatan murni Tang Hao ini mendominasi Clear Sky Hammer. Sama-sama mundur dan menarik diri dari keadaan naga suci emas, Flander juga merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia masih ingat bagaimana Tang Hao telah sepenuhnya menekan dia dan Zhao Wuji saat itu tanpa menggunakan kemampuan roh apapun, dan bahkan tanpa melepaskan rohnya. Dia benar-benar sangat senang bahwa dia belum benar-benar menantang Tang Hao saat itu. Memimpin murid sekolah langit cerah dalam menyaring retret tentara, sendiri juga menahan 3 pendeta pada saat yang sama saat dia mundur dari Jialing Pass, Tang Xiao juga melihat pemandangan ini, dan tatapannya menjadi sedikit kabur. Tapi Clear Sky Hammer di tangannya menjadi lebih kuat, dengan kaku menahan ketiga pendeta itu agar tidak bergegas keluar gerbang. Clear Sky Douluo dari Clear Sky School akhirnya kembali lagi. Gelar Clear Sky Douluo di Clear Sky School tidak pernah berarti yang terkuat dalam kekuatan roh, melainkan benar-benar yang terkuat. Dulu Tang Chen, dulu dan sekarang Tang Hao, keduanya seperti ini. Tuan-tuan di bawah langit, berdiri di atas Jialing Pass dan mengayunkan serangan ledakan Clear Sky yang sangat kuat, sama-sama menyatakan, sekolah Clear Sky telah kembali. Akhirnya Golden Crocodile Douluo tidak bisa berbenturan dengan tekanan puncak itu. Tubuh buaya langsung mundur, kepalanya yang kokoh membentur sisi avatar Clear Sky Hammer Clear Sky. Tapi, tubuhnya masih terlempar oleh serangan itu, diledakkan secara paksa terbang. Dan Clear Sky Hammer membombardir dinding Jialing Pass tanpa jeda. Cahaya hitam menyala, dan semua ruang tampak bergetar. Semua orang merasa jantung mereka tiba-tiba berhenti sejenak. Ketika dipukul lagi, itu 2 kali lebih cepat. Itu juga pada saat yang sama ketika kembali berdetak, ledakan besar, cukup keras untuk menempuh jarak 100 li, meledakkan bagian atas Jialing Pass. Cahaya hitam yang berani dan tidak terkendali tersebar ke segala arah, dan di dinding Jialing Pass setebal 100 meter, dengan bebatuan yang berterbangan, sebenarnya ada celah raksasa sedalam 10 meter yang meledak. Golden Crocodile Douluo tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar sudah tua. Meskipun dia mendarat dengan selamat, tanpa banyak dipengaruhi oleh ayunan Tang Hao, saat dia melihat raksasa itu terbuka di depan, dan merasakan aura dominan lawan, dia mengerti bahwa hatinya telah hilang. Tang Hao tidak mengejar. Berdiri di sana dengan palu mendatar, saat ini dia sama sekali tidak terlihat kalah dengan Tang San ketika dia mengalahkan Bibi Dong dan menggantung di udara dengan trisula emas yang cemerlang. Agresivitasnya membentuk kontras yang berbeda dari keanggunan Tang San, tetapi itu pasti membuat kesan yang mendalam di hati para prajurit Kekaisaran Surga Dou.
Golden Crocodile Douluo, barusan aku lupa memberitahumu. Namaku Tang Hao, gelar Clear Sky. Saya adalah Clear Sky Douluo dari Clear Sky School generasi ini. Saat itu aku melukai Qian Sunji, sampai dia memuntahkan darah dan mati. Saya ingat bahwa kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 95 saat itu, dan saya baru saja melangkah ke ranah judul Douluo. Ekspresi Golden Crocodile Douluo berubah, berteriak tanpa sadar, "Kamu Tang Hao." Meskipun sudah terlalu lama sejak dia meninggalkan Istana Penatua, bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Tang Hao? Qian Sunji adalah paus tertinggi Aula Roh generasi terakhir, dan juga putra tunggal dari pendeta tinggi Qian Doulyu. Pada hari-hari itu dia juga dipuji sebagai jenius dari generasi Spirit Hall, mencapai tingkat gelar Douluo pada usia 50, lalu berulang kali menerobos lagi. Tapi, meski begitu, dia masih terluka oleh Tang Hao, dan meninggal tidak lama setelah mengembalikan Spirit Hall. Nama Tang Hao hampir membuat Qian Doulyu mengamuk, dan rasa sakit lelaki tua itu karena mengadakan pemakaman untuk putranya bahkan lebih membuat Qian Doulyu secara pribadi berangkat untuk membunuh Tang Hao. Tapi, setelah dia tidak bisa membunuh Tang Hao setelah melawannya beberapa kali, dia kehilangan jejak keberadaan Tang Hao. 20 tahun telah berlalu, dan dia tidak menyangka bahwa Clear Sky Douluo yang mengguncang Spirit Hall saat itu akan benar-benar muncul lagi pada saat ini, dan masih muncul di depannya. Tang Hao mengangkat tangan kirinya, mengulurkan jari telunjuk untuk menunjuk Golden Crocodile Douluo, menggoyangkan jarinya saat dia berbicara dengan muram. "Kamu masih belum cukup untuk membalas Qian Sunji," panggil Qian Doulyu. Saat berbicara, dia berbalik dan berjalan di sebelah Tang San. Menarik putranya, dia menepuk punggung Tang San dan menuangkan kekuatan roh yang tangguh ke dalam dirinya. "San kecil, ingat. Bahkan dalam pertarungan sampai mati, kamu masih tidak bisa pingsan." Saat berbicara, dia mengangguk ke Sword Douluo di sebelah Tang San, dan berteriak, "Sedang pergi. Lihat siapa yang berani mengikuti." Tang Hao dan pedang Douluo melompat pada saat yang sama. Dia membawa Tang San, dan mereka bertiga bersama-sama langsung menuju pasukan Kekaisaran Surga Dou. Dan sekarang keenam pendeta besar berkumpul di dinding, tetapi seperti yang dikatakan Tang Hao, 6 puncak ini sebenarnya tidak berani dikejar Douluo. Dalam hati mereka sudah kalah dari sikap dominan Tang Hao. 3 ayunan Tang Hao tidak hanya mengguncang Golden Crocodile Douluo, tetapi juga mengguncang semua kekuatan Kekaisaran Roh. Bahkan jika kekuatan yang dia tunjukkan tidak menyilaukan seperti seagot trident Tang San juga tidak memiliki agresivitas untuk menekan segalanya. "Kakak, kita membiarkan mereka pergi begitu saja?" 15 ton Douluo yang sebelumnya diluncurkan Tang San dari dinding tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan marah. Golden Crocodile Douluo tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, dan dengan marah berkata, "Jika kamu memiliki keterampilan maka kamu pergi mengejar mereka. Lihatlah jam berapa sekarang, Jialing Pass benar-benar berakhir seperti ini. Pergilah kumpulkan semua perwira berpangkat di dalam tembok. Legiun Malaikat dan Legiun Naga Suci tidak bisa beristirahat. Suruh mereka segera menjaga tembok untuk mencegah serangan lain dari Heaven Dou Empire. Dengan Jialing Pass yang hancur ini, cukup baik untuk mempertahankannya." "Ya." 5 imam lainnya jelas dipimpin olehnya. Setelah dengan hormat menyetujui, mereka segera pergi untuk menyampaikan perintah. Tang San mengikuti ayahnya kembali ke sisi pasukan Heaven Dou, dan mau tak mau menoleh untuk melihat. Apa yang dia lihat adalah lautan darah. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak sama-sama menderita korban bencana, terutama di dalam gerbang Jialing Pass, di mana mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Para pembela memperkirakan bahwa kedua belah pihak telah menelan korban lebih dari 200.000 dalam pertempuran ini, dan lebih dari setengahnya adalah korban jiwa. Kerugian yang sama besar. Meskipun mundur masih belum terlambat, mengelola situasi di mana kedua belah pihak terluka, melihat begitu banyak orang mati di lapangan masih membebani hati Tang San. Sue Beng datang menemui mereka. Melihat saudara-saudara Tang Hao dan Tang Xiao membawa murid-murid sekolah langit cerah, dalam hati dia menghela nafas lega. Jika bukan karena penguatan tepat waktu dari Clear Sky School, tidak ada yang tahu seberapa besar kerugiannya. Terlepas dari hal lain, jika Tang San benar-benar mati dalam pertempuran, maka tidak akan ada gunanya melawan perang ini. Dari awal perang sampai sekarang, Sue Beng telah menemukan bahwa kekaisaran menjadi semakin bergantung pada Tang San. Dalam pertempuran tingkat ini, efek kekuatan tidak hanya dalam kekuatan, tetapi bahkan lebih penting dalam pengaruhnya terhadap moral pasukan. Meskipun serangan hari ini di Jialing Pass telah gagal dalam melihat keberhasilan, dan terlebih lagi dengan kerugian besar, secara relatif itu masih dapat ditanggung. Guru, pengajar negara,
Hari ini adalah kesalahan saya. Saya maju sebelum waktunya menginginkan prestasi. Sampai-sampai begitu banyak prajurit yang luar biasa mati. Sue Beng dengan air mata menundukkan kepalanya di depan Tang San. Tang San mengalami luka serius, dan tubuhnya masih lemah. Dengan batuk ringan, dia berkata, "Jika aku berada di tempatmu, aku mungkin juga akan membuat pilihan yang sama." Tidak perlu menyalahkan diri sendiri yang mulia. Melihat kemenangan di tikungan, beberapa impulsif adalah sifat manusia. Untungnya pertempuran hari ini bukan tanpa hadiah. Mari kita mundur ke kemah dulu, dan bersihkan medan perang. Sue Beng mengangguk, berbicara kepada Marshal Gelong. Marsekal, bersihkan medan perang, inventarisasi korban, dan mundur. Ya Yang Mulia. Pertempuran brutal ini sebenarnya tidak berlangsung terlalu lama, tetapi karena jumlah Master Roh yang bergabung, itu menjadi sangat putus asa. Prajurit biasa lebih berperan sebagai umpan meriam, dan bahkan para Master Roh di pihak Kekaisaran Roh telah menderita kerugian besar. Kedua belah pihak dengan sangat diam-diam membersihkan medan perang hampir bersamaan. Kekaisaran Roh membersihkan mayat-mayat di dekat parit dan di Jialingpa sendiri, dan medan perang di luar itu tidak memiliki terlalu banyak sisa. Heaven Dou Empire lebih mudah dibersihkan, dan bahkan lebih membantu yang sekarat dan merawat yang terluka. Itu juga tidak dapat membantu bahwa Kekaisaran Roh menyapu medan perang tanpa membedakan sisi. Jika banyak mayat berubah menjadi wabah, maka itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Kembali ke perkemahan, Tang San tidak segera beristirahat. Dia harus melihat pengaturan untuk ayah dan pamannya. Bagaimanapun juga, klan atribut tunggal dari sekte Tang benar-benar memiliki dendam yang terlalu dalam dengan Sekolah Langit Cerah, dan selain klan kekuatan, 3 klan lainnya harus ditenangkan. Pada saat yang sama dia juga harus mengatur Sekolah Langit Cerah di dalam ketentaraan. Adapun apa yang akan dikatakan Kaisar Sue Beng, tampilan Tang Hao di atas Jialingpa telah sepenuhnya meyakinkan Kaisar yang haus akan bakat. Saat tentara pulih, Sue Beng pertama-tama mengadakan konferensi militer untuk menyimpulkan kerugian dari pertempuran ini. Tang San, Grandmaster, dan sekelompok anggota tingkat tinggi semuanya ada di tenda utama. Fisik Tang San benar-benar kuat. Meskipun dia menderita luka berat sebelumnya, dan bahkan lebih kelelahan, dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk kembali ke camp, dia sudah agak pulih. Dilihat dari wajahnya, dia pada dasarnya tidak tampak lelah. Ini adalah keuntungan sejati Tang San. Setelah menghubungkan 8 meridian yang luar biasa, ditambah dorongan dari 12 cincin roh tingkat tinggi serta 6 tulang roh, tubuhnya bahkan lebih padat daripada tembaga atau besi tempa. Menambahkan Wild Fire Burns Unending dari tulang kaki kanan Blue Silver Emperor, kemampuan The Spring Wind Blows Life Again. Selama dia tidak terbunuh, bahkan anggota tubuh yang rusak akan pulih dengan sendirinya. Luka-lukanya juga akan sembuh seiring waktu. Setelah kekuatan rohnya menembus peringkat 90, kecepatan pemulihan ini menjadi lebih mengesankan. Di tenda besar, setidaknya semua komandan legiun ke atas hadir. Berbeda dari pertama kali Tang San berpartisipasi, ketika Tang San masuk bersama dengan Grandmaster, ayah dan pamannya, praktis semua leher membungkuk hormat kepadanya, bahkan termasuk Marshal Gelong. "Guru, kondisimu masih baik-baik saja." Sue Beng secara pribadi datang untuk menemuinya. Tang San mengangguk, "Tidak ada yang utama." "Yang Mulia, saya akan memperkenalkan Anda. Ini ayahku, Clear Sky Dou Luo Tang Hao. Ini pamanku, Master Clear Sky School Tang Xiao." Mata Sue Beng menjadi cerah, membungkuk sedikit, dia tidak ragu untuk berbicara dengan Tang Ha. "Salam ayah guru, silakan duduk." Tang Hao menggelengkan kepalanya, "Saya tidak harus, tolong Yang Mulia. Kami di sini hanya untuk mendukung Yang Mulia." Apalagi hubungan Tang Hao dan Tang Xiao dengan Tang San. Hanya kekuatan tingkat judul Dou Luo mereka serta upaya mereka untuk membalikan keadaan di medan perang hari ini sudah cukup untuk membuat Sue Beng berusaha sepenuh hati untuk memenangkan mereka. Sue Beng tidak bertahan, memberi isyarat agar tentara pindah kursi untuk ketiganya, sama-sama memberi Grandmaster perlakuan yang sama. Konferensi militer kemudian dimulai. Tidak ada yang keberatan dengan kualifikasi keempat orang ini untuk duduk di tenda besar. Kekuatan mereka dalam pertempuran memiliki efek di luar kata-kata. Orang mungkin mengatakan bahwa jika bukan karena keempat orang ini, maka pertempuran antara Heaven Dou Empire dan Spirit Empire sama sekali tidak akan berakhir seperti ini. Terutama Tang San, yang tidak hanya berulang kali mengalahkan kekuatan tingkat tinggi lawan, senjata tersembunyi sekte Tang Godly Zhuge Crossbow telah berulang kali menunjukkan efek luar biasa di lapangan. Bagi tentara Kekaisaran Surga Dou, efek Raja Lan Hao ini terlalu besar. "Marsekal, apakah jumlah korban sudah lengkap?" Sue Beng menanyai Marshal Gelong.
Marshal Gelong berbicara dengan agak muram, jumlah konkretnya masih belum siap, tetapi jumlah korban melebihi 100.000. Terutama para prajurit yang menyerbu ke Jialing Pass, kurang dari sepertiga dari mereka bisa kembali. Kesalahan pertempuran ini ada pada pejabat lama ini. Pejabat lama inilah yang maju mencari pencapaian, tanpa mendengarkan perintah mundur Raja Landian. Yang mulia, tolong hukum saya sesuai dengan darurat militer. Sue Beng menghela nafas, tidak, itu bukan kesalahan Marshal. Saat itu saya memberi perintah. Memajukan prestasi juga ada pada saya. Kami secara pribadi akan mengeluarkan perintah kekaisaran untuk menuduh diri sendiri. Kami tidak layak atas kematian para prajurit kekaisaran. Saat berbicara, tepi matanya sudah agak memerah. Meskipun Tang San tahu bahwa Sue Beng sebagian bertindak, mengakui kesalahannya sebagai kaisar masih tidak mudah. Hanya, ini juga menunjukkan seberapa dalam dia bersembunyi di masa itu. Sangat sulit untuk mengenali pangeran keempat yang lalim dalam diri orang ini. Sue Beng mengubah topik, wajahnya menunjukkan martabat kaisar. Meskipun kami menderita kerugian besar dalam pertempuran ini karena kesalahan kami, dalam perang ini, kerugian kekaisaran roh masih lebih tinggi dari kami. Ini adalah kontribusi Raja Landian, Raja Lanhao dan semua kekuatan Master Roh. Mereka menerobos blokade musuh dan menghentikan Master Roh terkuat kekaisaran roh. Kami nantinya akan memberikan hadiah kepada Legiun Master Roh Kekaisaran dan Tentara Tang. Tatapannya beralih ke Grand Master. Pengajar negara, pasukan bantuan Kekaisaran Roh telah tiba. Menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi Grand Master juga sedikit kelelahan. Setelah bertemu Bibi Dong, dia tidak dapat mengendalikan suasana hatinya untuk waktu yang lama. Strategi militer harus tetap menjadi pertimbangan yang mulia dan Marsekal Gelong. Dilihat dari pertempuran hari ini, pasukan bantuan Kekaisaran Roh seharusnya menjadi kekuatan terkuat mereka. 5.000 Master Roh itu harus dikumpulkan dari ibu kota kerajaan Roh, Kota Roh. Yang paling penting adalah 6 judul Douluo yang bergabung. Jika bukan karena kedatangan Clear Sky dan Howling Sky Douluo yang tepat waktu, kita mungkin telah melihat jauh lebih buruk dalam pertempuran hari ini. 6 gelar Douluo yang memperkuat harus menjadi pendeta dari Istana Penatua Kekaisaran Roh, dan juga gelar Douluo terkuat di sana. Masing-masing memiliki kekuatan roh di atas peringkat 95. Kami lebih rendah dalam kekuatan Master Roh secara keseluruhan, dan ini membuat perbedaannya semakin besar. Hanya, jika Raja Lanhao dapat pulih, kita tidak akan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Tetapi untuk memaksa kita masuk ke Jialing Pass semudah hari ini mungkin akan sangat sulit. Selain itu, pasukan kita menderita kerugian besar dalam pertempuran hari ini. Dari sudut pandang pribadi saya, ini seharusnya menjadi waktu untuk memulihkan diri untuk saat ini. Meskipun kekuatan Master Roh tingkat pertama Kekaisaran Roh telah meningkat, pertempuran berturut-turut juga sangat melelahkan mereka. Terutama kerusakan pada tembok Jialing Pass dan korban di antara para prajurit. Mereka benar-benar tidak akan berani melakukan serangan mendadak untuk pertempuran yang menentukan dengan kami. Bahkan lebih mungkin mereka fokus pada pertahanan dan menghentikan kami. Dan akan sangat sulit bagi serangan terbang tentara Tang untuk berhasil ketika mereka siap. Sue Beng mengangguk, Marsekal Gelong, pendapatmu? Marsekal Gelong berkata, pengajar negara benar, untuk saat ini tidak mungkin untuk menembus Jialing Pass. Tentara harus pulih. Selain itu, jumlah Master Roh terlalu berbeda antara lengan kita dan mereka, pengepungan benar-benar terlalu tidak menguntungkan. Kecuali kita bisa memancing musuh ke dalam konfrontasi frontal, maka kita akan memiliki kesempatan. Saya mengusulkan kita mengkonsolidasikan pertahanan kita dan memulihkan, pada saat yang sama meluncurkan serangan malam di kamp-kamp pembela Jialing Pass, semuanya harus dipertimbangkan panjang lebar. Pada saat yang sama, kirim kurir ke Kekaisaran Bintang Luo, dan minta mereka bergegas dan melawan Kekaisaran Roh. Kekuatan Master Roh utama Kekaisaran Roh pasti telah ditarik ke Jialing Pass, dan jika mereka dapat memberikan tekanan yang cukup kepada Kekaisaran Roh, kita akan memiliki peluang bagus. Sue Beng sedikit mengernyit, tatapannya akhirnya beralih ke Tang San. Guru, apakah Anda punya metode yang bagus? Tang San menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Apa yang dikatakan Marshal Gelong dan guru benar. Saat ini kami benar-benar tidak bisa terlalu bersemangat lagi. Untuk menerobos jalur Jialing, pertama-tama kita harus berurusan dengan 6 pendeta itu. Selain itu, sejauh ini pendeta tinggi terkuat mereka Qian Daoliu masih belum muncul. Menurut apa yang kita ketahui, Qian Daoliu seharusnya masih lebih kuat dari Bibi Dong. Jika dia datang juga, maka keadaan kita akan sangat tidak meyakinkan. Begitu berada di level judul Douluo, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipenuhi dengan kuantitas. Tang Xiao tertawa sedikit.
Jika Qian Daoliu benar-benar muncul, maka kami akan menyerahkannya padamu. Adapun 6 pendeta lainnya, jika saya dan Haudi, 1, bekerja sama, setidaknya kami tidak akan membiarkan mereka mengancam tentara. Tapi jika kami menyerang, itu akan sangat sulit. Lagi pula, jumlah Master Roh kita terlalu terbatas. Sue Beng berkata, akan lebih baik jika kita memiliki lebih banyak istri guru lampu merah yang dibuang dalam pertempuran hari ini. Tang San menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Yang Mulia. Apa yang digunakan Xiao Wu dalam pertempuran adalah senjata tersembunyi tingkat pertama dari sekte Tang saya yang disebut Buddha Furi Tang Lotus. Itu dibuat oleh pengrajin ilahi Lou Gao setelah desain saya. Senior Lou Gao menghabiskan 5 tahun usaha dan akhirnya bahkan mengorbankan hidupnya sendiri. Semuanya menghasilkan 3 teratai Tang Buddha Furi. Dalam pertempuran skala kecil kami pasti akan mengancam kehidupan bahkan judul Douluo. Tetapi dengan hanya 2 yang tersisa, itu tidak cukup untuk memenangkan pertempuran secara keseluruhan. Bahkan jika Buddha Furi Tang Lotus bahkan lebih kuat, jangkauannya masih terbatas. Jika Anda ingin menembus Jialing Pass, maka saat ini hanya ada satu cara. Kalimat terakhirnya langsung menarik perhatian semua orang yang hadir.